pagi untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengujian pengauditan berbasis sampel. Namun sebelumnya, sebelum memasuki materi kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wenceslaus Jekau. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama tentang pengertian pengujian sampel dalam pengauditan. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tertentu. Pernyataan standar audit yang tertuang dalam PSA nomor 26. Auditor seringkali mengetahui di mana saldo-saldo akun dan transaksi yang mungkin sekali mengandung salah saji. Auditor mempertimbangkan pengetahuan ini dalam perencanaan prosedur auditnya, termasuk sampling audit. Sampling audit dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Meskipun demikian, auditor biasanya tidak menerapkan sampling audit dalam prosedur pengujian yang berupa pengajuan atau tanya jawab, observasi, dan prosedur analitis. Sampling audit banyak diterapkan auditor dalam prosedur pengujian yang berupa vouching, tracing, dan konfirmasi. Sampling audit, jika diterapkan dengan semestinya, akan dapat menghasilkan bukti audit yang cukup sesuai dengan yang diinginkan standar pekerjaan lapangan. Baik, kita masuk pada materi yang berikut. Yang kedua, alasan pengujian sampel dalam pengauditan. Alasan lain bagi auditor untuk memeriksa kurang dari 100% unsur yang membentuk akun atau kelompok transaksi. Sebagai contoh, auditor mungkin hanya memeriksa beberapa transaksi dari suatu akun atau kelompok untuk memperoleh pemahaman atas sifat operasi entitas atau memperjelas pemahaman atas dasar pengendalian intern entitas. Audit sampling ini mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan. Baik, kita masuk pada materi yang berikut. Pembahasan materi yang ketiga tentang sampel representatif dan non-representatif. Sampel representatif atau representative test sample adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Ini berarti item-item yang dijadikan sampel populasi serupa dengan item yang tidak dijadikan sampel. Cara untuk mengetahui apakah sampel representatif adalah dengan melakukan audit lebih lanjut atas populasi secara keseluruhan. Sedangkan sampel non-presentatif adalah sampel yang dimiliki kesalahan non-sampling atau kesalahan sampling. Kedua kesalahan tersebut dapat mengakibatkan sampel menjadi tidak representatif. Risiko dari kedua jenis kesalahan yang terjadi disebut dengan risiko non-sampling dan risiko sampling. Yang pertama penjelasannya, risiko non-sampling atau non-sampling risk adalah risiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada dalam sampel. Penyebab risiko non-sampling adalah kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Untuk penjelasan yang keduanya, risiko sampling atau sampling risk adalah risiko bahwa auditor mencapai kesimpulan yang salah karena sampel populasi tidak representatif. Risiko sampling adalah bagian yang melekat akibat menguji lebih sedikit dari populasi secara keseluruhan. Jika populasi sebenarnya memiliki tingkat pengecualian, auditor menerima populasi yang salah karena sampel tidak cukup mewakili populasi. Auditor memiliki dua cara untuk mengendalikan risiko sampling. Untuk cara yang pertama, menyesuaikan ukuran sampel. Untuk cara yang kedua, menggunakan metode pemilihan item sampel yang tepat dari populasi. Baik, kita masuk pada bahasan yang berikut. Materi keempat tentang pengujian sampel statistik dan non-statistika. Tujuan dari perencanaan sampel adalah memastikan bahwa pengujian audit dilakukan dengan cara yang memberikan risiko sampling yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan non-sampling. Pemilihan sampel melibatkan keputusan bagaimana sampel dipilih dari populasi. Sampling statistik atau statistical set sampling menerapkan aturan matematika. Auditor dapat
mengkuantifikasi atau mengukur risiko sampling dalam merencanakan sampel dan mengevaluasi hasil. Dalam sampling non-statistik atau non-statistical sampling, auditor memilih item sampel yang diyakini akan memberikan informasi yang paling bermanfaat dalam situasi tertentu dan mencapai kesimpulan mengenai populasi atas dasar pertimbangan. Karena alasan tersebut, penggunaan sampling non-statistik seringkali disebut dengan sampling pertimbangan atau judgmental sampling. Baik, terima kasih hasil presentasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pembawa presentasi pemateri kedua. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, saya Prognosis Tama akan menjelaskan materi tentang sampling probabilistik dan non-probabilistik. Metode pemilihan sampel non-probabilistik antara lain: 1. Pemilihan sampel terarah. Dalam pemilihan sampel terarah, auditor dengan sengaja memilih setiap item dalam sampel berdasarkan kriteria pertimbangan sendiri ketimbang menggunakan pemilihan acak. Pendekatan yang umum digunakan termasuk pos yang paling mungkin mengandung salah saji, pos yang mengandung karakteristik populasi terpilih, dan cakupan nilai uang yang besar. 2. Pemilihan sampel blok. Dalam pemilihan sampel blok, auditor memilih sampel pertama dalam satu blok dan sisanya dipilih secara berurutan. Biasanya penggunaan sampel blok hanya dapat diterima jika blok yang digunakan masuk akal. 3. Pemilihan sampel sembarangan. Pemilihan sampel sembarangan adalah pemilihan sampel, item atau pos tanpa bias yang disengaja oleh auditor. Kekurangan pemilihan sampel sembarangan yang paling serius adalah sulitnya menjaga agar tetap tidak bias dalam melakukan pemilihan. Berikut metode pemilihan sampel probabilistik. Metode pemilihan sampel probabilistik termasuk berikut ini. 1. Pemilihan sampel acak sederhana. Dalam sampel acak sederhana, setiap kombinasi dari item populasi yang mungkin memiliki kesempatan untuk dimasukkan dalam sampel auditor menggunakan sampel random atau acak sederhana untuk populasi sampel apabila tidak ada kebutuhan untuk menekankan satu atau lebih item populasi. 2. Pemilihan sampel sistematis. Pemilihan sampel sistematis, auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih item-item yang akan dijadikan sampel berdasarkan ukuran interval tersebut. 3. Pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran dan bertahap. Ada dua cara untuk memperoleh sampel yang menekankan item-item populasi dengan jumlah yang tercatat yang lebih besar, antara lain: 1. Mengambil sampel di mana probabilitas pemilihan setiap item populasi individual bersifat proporsional dengan jumlah tercatatnya. 2. Membagi populasi ke dalam subpopulasi. Berikut sampling audit statistik. Metode sampling statistis yang paling sering digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah sampling atribut. Sampling non-statistik juga memiliki atribut yang merupakan karakteristik yang sedang diuji dalam populasi, tetapi sampling atribut merupakan metode statistik. Berikut distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan distribusi frekuensi dari semua sampel berukuran khusus yang diperoleh dari beberapa populasi yang memiliki karakteristik tertentu, di mana sampling distribusi berdasarkan pada distribusi binomial yang mana setiap sampel dalam populasi memiliki satu dari dua nilai mungkin seperti ya atau tidak. Sekian dan